Kalau kamu ngerasa udah kerja keras banget, berangkat pagi, pulang malam, tapi pengen tahu gimana caranya bikin uang hasil keringatmu itu balik kerja buat kamu, bahkan pas kamu lagi tidur nyenyak, nah, kamu ada di tempat yang pas. Kita bakal ngobrolin perjalanan nyata seorang pemula yang lagi berjuang banget pengen lepas dari kebiasaan buruk yang ngabisin duit buat ngambil alih lagi masa depannya. Oke, coba bayangin ini. Duit Rp25.000. Buat banyak orang di luaran sana, Rp25.000 ini tuh cuma harga sebungkus rokok sehari. Sesuatu yang dibeli tanpa mikir panjang. Di sepanjang sesi kita kali ini, kita bakal pakai kebiasaan harian ini sebagai cermin finansial kita. Karena percaya deh, pengeluaran receh yang sudah jadi kebiasaan inilah yang sebenarnya lagi ngebentuk atau malah ngehancurin masa depan finansialmu. Kenyataannya emang lumayan pahit ya. Uang 25.000 tadi setiap harinya secara harfiah dibakar jadi asap. Puff, hilang selamanya. Nggak bakal pernah balik lagi tuh. Tapi coba deh kita balik logikanya. Gimana kalau lembaran uang harian itu nggak kamu bakar? Gimana kalau uang itu kamu rekrut aja? Kamu angkat jadi karyawan mungilmu. Karyawan-karyawan kecil ini tuh luar biasa banget. Mereka nggak pernah ngeluh capek, nggak butuh cuti liburan, dan terus kerja lembur tanpa henti pas kamu lagi tidur. Cuma buat ngelipat gandain kekayaanmu. Dan beneran, konsep sederhana inilah fondasi paling dasar dari kebiasaan finansial yang sebenarnya. Nah, ini ngebawa kita ke fase pertama dari perjalanan ini, jebakan kebiasaan buruk atau bocor halus harian. Ini adalah titik di mana banyak dari kita ngerasa frustasi. Kamu banting tulang setiap hari, kamu nunggu-nunggu gajian, pas gajian, ternyata uangnya numpang lewat doang. Uangnya lari kemana ya kira-kira? Oke, jadi gini. Mari kita lurusin dulu satu hal mendasar. Tolong buang jauh-jauh semua jargon keuangan ribet yang bikin sakit kepala itu. Intinya cuma satu, naruh uangmu di suatu tempat supaya dia bisa mengalami pertumbuhan seiring berjalannya waktu. Udah itu aja, titik. Ini tuh bukan soal tebak-tebakan berhadiah, bukan juga soal trading harian yang bikin kamu jantungan ngecek HP tiap 5 menit. Dan yang pasti, ini bukan judi. Poin kuncinya di sini adalah nyadar kalau uang kita tuh sebenarnya cuma punya dua mode operasi, mode konsumsi dan investasi. Jadi saat uang masuk ke mode konsumsi, entah itu buat jajan, bayar tagihan, belanja baju, atau beli rokok tadi, uangnya akan habis total, menguap gitu saja. Masalah terbesarnya, kebanyakan dari kita tuh terjebak 100% di mode pertama ini seumur hidup. Kita kerja keras, lalu uangnya amblas lenyap selamanya. Tapi begitu kamu bisa menggeser sedikit aja uang itu ke mode diinvestasikan, wah, disitulah keajaiban pertumbuhannya mulai bekerja. Terus bagaimana caranya keluar dari siklus yang menyakitkan ini? Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, mengubah asap menjadi aset, alias pergeseran paradigma. Di titik inilah perjuangan seorang pemula mulai nemuin titik terangnya. Narasi di kepala kita harus bergeser drastis dari yang tadinya cuma sebatas konsumen di dunia ini menjadi seorang pemilik seutuhnya. Lalu bagaimana praktiknya jadi pemilik? Buat pemula salah satu cara paling gampang biasanya ya lewat saham. Eits, tunggu dulu. Jangan ngebayangin layar penuh angka merah hijau yang kedip-kedip bikin pusing ya. Membeli saham itu secara harfiah berarti kamu beli potongan kecil kepemilikan dari sebuah bisnis nyata. Beneran, bisnis yang ada bentuknya. Entah itu perusahaan teknologi raksasa, bank tempat kamu dambung, atau bahkan brand kopi favorit tempat kamu nongkrong. Daripada cuma beli produk mereka terus-terusan, kamu sekarang beli sepotong kecil dari perusahaan mereka. Coba pikirin, di satu sisi kalau kamu cuma jadi pelanggan, kamu itu lagi ngasilin uang hasil kerja kerasmu buat bikin perusahaan itu makin kaya. Tapi saat kamu geser mindset menjadi pemilik, permainannya langsung berubah total. Sebagai pemilik, setiap kali perusahaan itu makin gede, nyetak keuntungan dan beroperasi dengan lancar, kekayaanmu juga ikutan naik bersamanya. Kamu bisa ikut nikmatin hasil kerja keras dari ribuan karyawan pintar di perusahaan tersebut. Nah, sekarang saatnya saya kenalin ke senjata rahasia dalam perjalanan pahlawan finansial kita. Keajaiban efek bola salju atau bahasa kerennya bunga majemuk. Ini nih kekuatan super utama yang bakal nyulap uang receh dari kebiasaan burukmu tadi menjadi sebuah gunung aset. Biar gampang, gini logikanya bekerja. Pertama, kamu investasiin uang rokokmu. Kedua, uang itu pelan-pelan mulai tumbuh. Nah, ini bagian yang paling gilanya. Pertumbuhan itu sendiri kamu investasikan lagi. Jadi, uang hasil untungmu sekarang mulai kerja nyari keuntungannya sendiri. Lama-kelamaan, tumpukannya makin gak masuk akal dan secara matematis berlipat ganda. Ini bukan lagi sekedar penambahan biasa loh ya. Ini perkalian. Persis kayak bola salju yang digelindingin ke bawah bukit. Makin lama ukurannya bakal makin raksasa. Dan dengerin baik-baik, ini adalah fakta paling bikin lega buat siapa aja yang baru memulai. Waktu itu jauh-jauh lebih penting daripada seberapa besar modal awalmu. Kamu mungkin ngerasa minder karena cuma punya 25.000 sehari. Gak masalah sama sekali. Bola salju kecil yang mulai kamu dorong dari atas bukit sejak dini
bakal menang telak ngelawan bola salju raksasa yang baru didorong pas udah deket banget sama dasar bukit. Memulai lebih awal itu adalah keuntungan absolut terbesarmu. Tapi ya, tiap pahlawan finansial pasti punya naganya sendiri yang harus dikalahin kan? Kita masuk ke fase krusial. Menghindari judi pasar modal. Saat kamu udah memutuskan buat berinvestasi, godaan-godaan jalan pintas ini pasti bakal terus muncul. Realitanya, bakal ada banyak drama di perjalanan ini. Suatu hari bisa jadi investasi uang rokokmu itu nilainya naik jadi 26.000. Minggu depannya pasar lagi lesu dan nilainya anjlok jadi 23.000. Dan tahu gak? Itu normal banget. Jangka pendek itu selalu penuh kerikil dan nguras emosi. Tapi ingat, dalam jangka panjang, pasar itu secara historis selalu merangkak naik. Asalkan kamu punya mental baja buat tetap bertahan. Intinya sabar sih guys. Makanya ada satu teguran keras yang harus benar-benar kamu ingat kalau mau sukses. Kepanikan adalah musuh bebuyutan kesuksesan. Kalau pas harga turun sesaat kamu panik terus ngejual semuanya, ya kamu kalah. Rugi beneran. Tapi kalau kamu paham bahwa naik turunnya nilai itu cuma bagian dari proses pendewasaan uangmu, kamu yang bakal menang. Dunia investasi itu nggak ngasih imbalan buat orang pintar yang gampang emosian. Dia sangat menghargai mereka yang punya kesabaran tingkat tinggi. Sayangnya banyak pemula yang kepleset di sini. Mereka udah berhasil stop kebiasaan buruknya, dapat duit sisa, malah dibuang ke saham-saham gorengan. Karena apa ya? Karena FOMO, berharap kayak mendadak besok pagi. Itu tuh mindset uang cepat yang hampir selalu berujung kerugian telak. Kenyataannya, investasi sejati itu bergerak perlahan, stabil, konsisten, dan sangat-sangat membosankan. Dalam dunia investasi, ngerasa bosan itu artinya kamu ada di jalur yang luar biasa bagus. Terus apa dong alat terbaik buat pemula yang sibuk dan gak mau pusing? Jawabannya, reksadana indeks. Ini tempat paling gokil buat mulai. Daripada kamu pusing nebak-nebak satu perusahaan mana yang bakal menang terus ujung-ujungnya salah, mending kamu langsung beli seluruh grup perusahaan raksasa sekaligus. Alat ini dirancang secara brilian buat jadi sangat simpel. Biaya potongannya rendah banget, dan secara historis selalu bertumbuh stabil di jangka panjang. Kamu nggak perlu jadi jenius finansial kok buat mulai numpukin kekayaan. Nah, sekarang sampailah kita di pertarungan terakhir. Musuh terbesarnya atau big boss-nya. Raja terakhir. Coba tebak. Setelah kamu membuang kebiasaan burukmu dan mulai membangun aset, siapa musuh utamamu? Bukan kondisi ekonomi yang jelek, bukan juga pasar yang naik turun. Musuh utamamu adalah dirimu sendiri. Sering banget loh pemula itu nyabotase kesuksesan mereka sendiri lewat 3 jebakan fatal ini. Pertama, mereka panik menjual aset pas pasar lagi merah-merahnya. Kedua, mereka tergiur dan membabi buta ngejar tren investasi viral yang gak jelas juntrungannya. Dan ketiga, ini yang paling nyedihin, mereka menyerah terlalu cepat. Pas ngelihat investasinya mandek, mereka mikir, mending uangnya buat beli rokok lagi. Nah, emosi saat itu langsung ngehancurin potensi kebebasan finansialmu untuk puluhan tahun ke depan. Dan disinilah kedisiplinan ngambil alih kemudi. Disiplin itu perisai utamamu buat ngelindungin kamu dari kelemahan emosimu sendiri. Kamu itu sama sekali nggak butuh gaji puluhan juta loh buat sukses di sini. Kamu cuma butuh konsistensi ekstrim. Ingat terus aturan emas ini. Konsistensi selalu ngalahin intensitas. Nanam benih uang kecil secara terus-menerus setiap bulan tanpa putus, itu jauh lebih berharga daripada naruh uang gede di awal, tapi bulan depannya kamu langsung nyerah. Mari kita bawa hitung-hitungannya ke dunia nyata ya. Uang 750.000 per bulan. Dari mana? Itu adalah uang pasti yang bakal kamu bakar setiap bulan kalau kamu terus ngandalin kebiasaan sebungkus rokok sehari. Coba bayangin kalau uang yang sama ini kamu alihin dengan konsisten tiap bulan jadi investasi yang stabil. Gila sih, ini tuh modal benih yang masif banget. Disinilah keajaiban bola salju tadi benar-benar beraksi. Mengubah puluhan ribu recehanmu hari ini jadi kekuatan finansial yang luar biasa besar di masa depan. Ini benar-benar merangkum semua pesan inti kita. Coba deh bayangin, 2 versi dirimu 20 tahun dari sekarang. Gajinya sama persis, orangnya ya itu juga. Tapi yang satu terus ngebakar uangnya tiap hari demi kebiasaan buruk. Sementara yang satu lagi ngambil keputusan kecil membosankan. Tapi konsisten buat terus menanam uang itu. Hasil akhirnya nanti beneran kayak bumi dan langit. Keputusan-keputusan sepele setiap hari itulah yang nyiptain jurang perbedaan paling dalam di hasil akhir hidupmu. Jadi, saya pengen ninggalin kamu dengan satu pertanyaan penting yang harus selalu terngiang di kepalamu. Nanti, pas kamu lagi megang lembaran uang 25.000 di tanganmu, dan kamu bersiap buat nyerah lagi pada kebiasaan buruk itu, tolong berhenti sebentar dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu cuma menginginkan kepulan asap sesaat yang langsung terbang hilang, atau kamu benar-benar menginginkan tumpukan aset dan kebebasan finansial di masa depan? Bebas, pilihan seutuhnya ada di tanganmu. Makasih banyak yang udah gabung di pembahasan seru kita kali ini, dan sampai jumpa.